Desa Ampel Gading merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Terbentuknya Desa Ampel Gading diawali dari datangnya Abdi Kerajaan Mataram yang kejayaannya mulai pudar ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Salah satu rombongan kerajaan yang dipimpin oleh Sindodiharjo singgah di lereng Gunung Semeru Selatan untuk singgah sementara. Namun, seiring berjalannya waktu, Sindodiharjo dan para bawahannya merasa nyaman di wilayah ini dan memutuskan untuk menetap. Pengikut Sindodiharjo membuat perkampungan di wilayah timur yang saat ini disebut Dusun Darungan, dan Sindodiharjo menancapkan bambu tempat pertama beliau singgah di wilayah selatan yang saat ini disebut menjadi Dusun Arjoyoso. Sedangkan tempat yang beliau gunakan sebagai tempat musyawarah untuk memutuskan tinggal saat ini dikenal sebagai Dusun Sanggrahan. Sindodiharjo bernasar, jika kelak nanti tempat ini menjadi ramai, maka kawasan ini akan disebut Ampel Gading. Semakin lama, penduduk semakin banyak, baik keturunan penduduk asli maupun pendatang yang menetap. Dan masuklah pemerintahan formal sejak tanggal 21 November 1915, sejak penjajahan Belanda. Desa Ampel Gading terbentang mulai 8,158.776 derajat lintang selatan hingga 8,226.203 derajat lintang selatan dan 112,812.349 derajat bujur timur hingga 112,858.825 derajat bujur timur. Secara geografis, Desa Ampel Gading terletak di sebelah barat laut Kecamatan Tirtoyudo. Desa Ampel Gading didominasi oleh dataran tinggi karena terletak di bawah kaki Gunung Semeru yang memiliki ketinggian antara 530 mdpl hingga 1002 mdpl. Titik paling tinggi terletak di Dusun Sidodadi, yaitu 1002 mdpl karena letaknya yang berdekatan dengan kaki Gunung Semeru. Dan titik yang paling rendah terletak di bagian selatan, yaitu di Dusun Arjoyoso dengan ketinggian 530 mdpl. Desa Ampel Gading terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Sidodadi di bagian utara, Dusun Arjosari di bagian barat, Dusun Sanggrahan di bagian timur, dan Dusun Arjoyoso di bagian selatan. Luas wilayah Desa Ampel Gading adalah kurang lebih 1064,290 hektar. Jumlah penduduk Desa Ampel Gading terhitung pada tahun 2020 berjumlah 8.851 orang, yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 4.396 orang dan perempuan yang berjumlah 4.465 orang. Adapun sarana dan prasarana yang ada di desa ini meliputi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang teknologi pengembangan. Di bidang pendidikan, yaitu tersedianya gedung sekolah dan pembelajaran membaca Al-Quran. Di bidang kesehatan, ada fasilitas puskesmas dan posyandu. Di bidang teknologi, terdapat perusahaan daerah air minum atau biasa lebih dikenal PDAM untuk mendistribusikan air bersih pada masyarakat. Potensi Desa Ampel Gading sangat bertumbuh pada sektor pertanian dan peternakan. Pada sektor pertanian, kopi adalah penghasil utama warga Desa Ampel Gading. Karena letak geografis Desa Ampel Gading berada pada dataran tinggi dan suhu yang dingin, sangat cocok untuk tanaman kopi. Kopi dari Desa Ampel Gading
memiliki ciri khas rasa yang berbeda dari kopi pada umumnya. Sehingga hasil kopi di sini sangat dinikmati oleh penikmat kopi dari domestik maupun mancanegara. Selain kopi, tebu, dan cengkeh juga merupakan penghasilan utama di Desa Ampel Gading. Pada sektor peternakan, kambing menjadi penghasilan utama warga Desa Ampel Gading karena kebutuhan kambing sangat mudah diperoleh di Desa Ampel Gading. Selain itu, terdapat home industri di Desa Ampel Gading seperti home industri pembuatan tusuk dan pembuatan kandang burung. Desa Ampel Gading merupakan desa yang memiliki nilai toleransi yang tinggi antar umat beragama. Di Desa Ampel Gading terdapat beberapa macam agama, antara lain Islam, Kristen, dan Hindu. Namun, meskipun berbeda-beda kepercayaan, warga di Desa Ampel Gading tetap menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap perbedaan yang ada. Contohnya, saling mensupport pada setiap acara dari masing-masing agama. Perkenalkan, nama saya Roy Bastian. Di sini saya akan mewawancarai salah satu perangkat desa dari Desa Ampel Gading, yaitu Bapak Panir Salam. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan PMM kelompok 54 dari Universitas Muhammadiyah ini? Menurut saya alhamdulillah cukup baik untuk PMM mahasiswa Muhammadiyah kelompok 54. Seandainya nggak ada corona tambah bagus, karena ini ada kendala COVID, jadinya KKM untuk PM 54 itu sebetulnya itu bagus untuk kemasyarakatan, untuk pengabdiannya juga bagus, supaya nanti kalau sudah lulus kuliah terjun ke masyarakat itu supaya tidak kaku lagi, supaya gimana kehidupan masyarakat sebenarnya. Keluh kesahnya masyarakat kalau sudah jadi masyarakat itu sudah tahu seluk-beluknya masyarakat di desa. Terus bagaimana pesan dan kesan Bapak selama kami melakukan PMM di Dusun Sanggrahan untuk kedepannya? Memang alhamdulillah untuk PMM pesan saya memang cukup baik, kalau bisa tambah ditingkatkan lagi untuk terutama kemaslahatannya untuk tempat-tempat ibadah, untuk sosialisasi kepada masyarakat terutama di jamaah-jamaah taklim. Itu cukup bagus. Apakah ada pesan untuk kelompok kami? Ya, pesannya supaya anak PMM ya supaya lebih giat lagi untuk belajar, supaya menatap masa depannya lebih bagus lagi. Ya, baik. Nah, sekian dari wawancara saya kepada Bapak Nur Salam. Sekian, terima kasih.